Kalau Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, bukankah katanya dia tegak lurus sama keputusan Partai PDI Perjuangan? Bukankah katanya ojo ke susu? Tapi tahu-tahu muncul zat, lari kabur. Muncul lagi zat, lari kabur. Lah ini mau apa? Mau main petak umpet? Hah? Atau mau main-main? Kalau bicara negara tidak ada istilah main-main. Ya, ini negara bukan milik keluarga. Ini negara milik bersama, yang mana ada rakyat yang harus dipikirkan. Ya, bukankah katanya ojo ke susu? Lah ini, filosofinya nggak nyambung jadinya. Ojo ke susu, selalu jawab ojo ke susu. Ini mah ke susu-susunya, lihat. Ya. Nggak tahulah apa strategi politik yang sedang dijalankan oleh Pak Jokowi. Tapi ingat Pak Jokowi, jangan korbankan rakyat. Kalau Nyai tegak lurus bela bangsa dan negara dan rakyat kecil di jalan kebenaran, itu harga mati buat Nyai. Nyai nggak peduli siapapun yang mau jadi presiden, asal jangan Anies Baswedan. Cuma maksud Nyai, jangan seperti ini, mencela-mencela. Kesannya tuh mencela-mencela. Sebentar A, sebentar B, sebentar tidak, sebentar iya. Nyai yang perempuan punya prinsip A, B, B, C. Bukan, kita lihat aja nanti. Tidaklah, masih 2 tahun jadi wali kota, fokus dulu urus Solo. Tapi ternyata ojo ke susu. Ini mau ke susu-susu kalau Nyai lihat. Nggak ngerti Nyai. Ya oke lah, kalau Pak Jokowi punya strategi politik sendiri, kalau itu baik untuk bangsa dan negara, silahkan. Tapi kenapa Nyai baca dari roman-roman dan auranya ada indikasi intervensi politik, memakai tangan-tangan aparat untuk memenangkan Prabowo Gibran? Karena ada beberapa jabatan strategis sudah diganti jabatannya dengan orang-orang yang memang pilihannya Prabowo, yang diusulkan Prabowo ke Pak Jokowi. Kalau itu memang untuk kebaikan bangsa dan negara, silahkan monggo kerso. Tapi sekali lagi Nyai katakan, siapapun presidennya, mau itu Ganjar atau Prabowo Subianto sekalipun, Indonesia, ingat katanya, Indonesia memasuki masa kehancuran karena kita ada di ujung peradaban. Ingat, untuk membangun sebuah peradaban yang baru, kita sudah melalui beberapa ciri-cirinya. Wabah, penyakit, ya kan? Musim hujan yang berlebihan, musim kemarau panjang yang berlebihan. Dan terakhir adalah perang saudara. Dan Indonesia sudah diramalkan tidak perang dengan luar negeri, tapi Indonesia akan berperang di dalam negeri dengan sesamanya. Nah itu harus difikirkan Pak Jokowi. Ya, itu harus difikirkan. Karena kita bicara untuk membela rakyat dan negara, bukan membela salah satu capres atau partai. Nyai ini sedih ya. Setiap Nyai sholat, yang Nyai doakan adalah negara, rakyat kecil. Dan ya Allah, lindungilah pemimpin bangsa ini ya Allah. Jauhkanlah Bapak Jokowi dan keluarganya dari orang-orang yang ingin menzoliminya ya Allah. Dan Bapak Wakil Presiden dari keluarga, belebet nih Nyai kalau udah bicara kayak gini. Karena saking kecewanya Nyai sudah gak bisa bicara apa-apa. Selalu Nyai doakan dalam sholat Nyai gitu loh. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Itu sakitnya ke dalam buat Nyai. Nyai gak minta apa-apa. Nyai gak minta uang, gak minta jabatan. Nyai hanya ingin bela rakyat dan negara di jalan kebenaran. Nyai tidak membela salah satu capres. Pikirkan Pak Jokowi, apabila negara ini rusuh, chaos, atau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan,
Kemana kita bawa rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan? Seperti Nyai punya orang tua, ibu yang sudah tua. Kemana Nyai akan bawa mama Nyai yang sudah tua dan sakit-sakitan kalau negara ini chaos? Terutama orang-orang yang gak punya di kampung-kampung. Buat makan aja sudah susah, Pak. Apalagi ditambah musim kemarau panjang, lalu melemahnya nilai tukar uang rupiah dengan dolar Amerika, mempersulit kehidupan rakyat. Ditambah BBM yang harganya juga kembali naik. Belum lagi bahan sembako pun naik. Karena apa? Musim kemarau panjang. Coba pikirkan ini, Pak Jokowi. Tolong pikirkan ini. Nyai tidak berpihak kepada salah satu capres atau partai, tidak. Nyai hanya bicara untuk rakyat dan negara. Pikirkan kami, Pak, orang kecil yang gak punya apa-apa. Dengarkan suara rakyat. Jangan dengarkan suara koalisi partai atau salah satu capres. Dengarkan suara hati kami, Pak Jokowi. Kami tahu Bapak sedang tersandra, sedang terhipnotis oleh hasutan-hasutan, masukan-masukan yang tidak benar dari orang yang sebenarnya sedang menjebak Bapak dan Gibran ke dalam jurang kehancuran. Dan Bapak harus sadar itu. Nyai yakin Pak Jokowi punya hati nurani. Pak Jokowi akan sadar apa yang dilakukan itu demi kebaikan bangsa dan negara. Tolong dengarkan hati kami, Pak. Dengarkan rakyatmu yang sedang berbicara. Ini demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan satu golongan saja.